tunggu-tunggu nggak ngomong juga ya, didiemin akhirnya malah ngomong. Atau sebenarnya mungkin pengen ngomong kali ya, tapi takut. Dari mulai takut kehilangan sampai takut kalau misalkan marah, kalau ngomong kayak gimana ya, kalau dimarahin gimana ya, ntar malah kejauh dan bla 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 bla, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya kebenaran yang akhirnya diungkapkan ke kamu gitu kan. Apa sih yang diungkapkan gitu kan? Ini merupakan hasil kesabarannya kamu juga gitu kan. Mungkin menunggu, nggak yang namanya langsung menjudge gitu kan ya, seperti ini. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. General umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula ya, sehingga outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi tiga cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Alright, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya, ada di description. Jadi kalian tinggal klik aja dan ada alamat emailnya di sana. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, cerita yang pertama ini ya, kita bakalan baca buat teman-teman Aries terlebih dahulu ya, buat teman-teman Aries terlebih dahulu. Oke, di cerita kamu yang pertama buat teman-teman Aries, siapa sih sosok yang bakalan bicara ke kamu gitu kan ya? Apakah ini orang baru ya, atau orang dari masa lalu, orang lama gitu kan ya? Ya, kita coba lihat nih ya, siapakah dia ya? Ini orang yang baru sih teman-teman ya, orang yang baru aja. Orang yang baru aja ya, artinya kalau dibilang dekat ya sesaat lah ya gitu kan, dekatnya gitu, karena ada Mercury ya gitu, cepet gitu, sesuatu hal yang cepet, satu hal yang berhubungan dengan pekerjaan gitu kan, atau hal-hal baik yang mungkin dari orang-orang yang kamu nanti gitu ya, bisa jadi. Tapi baru kenal gitu loh teman-teman ya, baru aja kenal dan kenalnya mungkin sesaat ya, ya seperti itu, kenalnya sesaat nih. Nah, kita lihat ya ciri-cirinya dia seperti apa sih ya teman-teman ya, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke, orangnya pintar, smart banget, wawasannya juga cukup luas. Terus habis gitu kalau misalkan kita bilang ya dia cukup aktif orangnya, traveling juga oke ya. Orang yang cukup stabil teman-teman ya, karena mungkin belajarnya banyak ya. Orang kalau belajarnya banyak biasanya lebih stabil. Wawasan luas belum tentu dia harus kayak punya gelar apa gitu ya, nggak harus sih teman-teman ya. Tapi wawasannya luas karena dia tuh orang yang cukup mau belajar gitu kan ya. Cukup mau belajar dalam segala hal ya, seperti itu. Aktif, traveling juga suka nih teman-teman ya, melakukan perjalanan ya juga suka. Lalu juga kalau dibilang seumuran sama kamu ya, bisa jadi nih seumuran sama kamu. Nah, sering kali terjebak di toxic relationship juga iya ya, seperti itu. Tapi dia bisa menyikapinya dengan baik kok ya. Ini ciri-cirinya dia kurang lebih kayak begini. Nah, seumuran ya. Nah, kita lihat nih ya, hubungan sama kamu tuh seperti apa sih teman-teman ya. Hubungannya dengan kamu itu seperti apa, hubungan yang kalian jalani itu hubungan yang seperti apa. Walaupun kalian cuma dekat sesaat gitu kan, wah, hubungan yang penuh dengan bahaya, hubungan yang penuh dengan kemisteriusan, hubungan yang penuh dengan rahasia. Bisa jadi salah satu dari kalian udah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu. Nah, apa sih yang ingin dikatakan sama kamu teman-teman ya? Sesuatu hal yang mungkin kamu udah tunggu gitu kan ya, selama ini kamu udah tunggu dengan sabarnya gitu kan ya. Seperti itu, kita lihat nih teman-teman ya, apa yang pingin dikatakan ya, harapannya dia sama kamu gitu kan ya, harapannya dia sama kamu, apa yang kepingin dia lakukan barengan sama kamu ya, dia kepingin kamu menjadi seperti apa ya, dia ingin menjadi seperti apa buat kamu ya, ini yang pingin disampaikan ya, ada harapan di sana, keinginan untuk bersama ya gitu kan, mengharapkan untuk bersama ya, walaupun mungkin baru kenal gitu kan ya, dan mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan ataupun dua-duanya mungkin udah punya pasangan, tapi keinginan
kesulitan dia untuk mengungkapkan kebenaran ini ya, mengungkapkan isi hatinya ke kamu, menjadikan sesuatu hal gitu kan ya, dimana dia berharap bahwa kamu menerima dia ataupun sebaliknya seperti itu gitu kan, seperti ini. My goodness ya. Nah, sebaiknya apa yang kamu lakukan teman-teman ya? Kamu sebaiknya merespon seperti apa? Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ada sukses ya. Sukses ini which is cerita-cerita tentang Merkuri, sesuatu hal yang sifatnya sesaat. Ini pertimbangkan dulu baik-baik ya teman-teman ya, karena gini, begitu kamu masuk ke lingkaran setan gitu kan ya, lingkaran setan, emang dia setan? Enggak dong ya. Jadi ketika kamu masuk di lingkaran tersebut dan kamu udah tahu bahwa ini adalah hubungan yang nggak mungkin gitu kan ya, nggak akan pernah ada ujungnya hubungan ini gitu kan ya, jangan masuk ke sana, karena menggantung sebuah hubungan, even kalau misalkan perasaan kamu mengatakan bahwa aku menyukainya, aku mencintainya, pikirin dulu baik-baik, pertimbangkan apakah ini sesaat gitu kan ya, karena nggak bisa yang namanya kamu sayang nih hari ini, besok nggak bisa, besok nggak gitu kan, besok bosen kan, nggak bisa juga kayak gitu ceritanya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya pikirin dulu, pertimbangkan baik-baik gitu, karena ini bisa jadi hubungan yang akan gantung gitu dan nggak ada ujungnya. Kebayang nggak sih kayak gitu, akan capek ya hubungannya, right? Teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita kamu yang kedua seperti apa? Siapa sih yang bakalan bicara ke kamu ya teman-teman ya? Kita lihat apakah ini orang baru, apakah orang lama. Jelas orang lama gitu kan ya, orang yang udah lama kamu kenal. Nah, kita bakal lihat ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orangnya egois banget ya, udah gitu juga maunya diperhatiin tapi nggak mau ngedengerin orang gitu ya, maunya dia yang didengerin, tapi ketika orang lain bicara dia nggak mau dengerin ya, seolah-olah kayak udah tahu lah kayak gitu ya. Orangnya cukup hangat sebenarnya kalau misalkan kita udah kenal gitu ya sama dia. Kalau diajak ngomong itu cukup menyenangkan ya di awal-awal ya, seperti ini. Sosok yang berani, iya gitu kan. Orang yang mengambil tanggung jawab, iya, karena dia nggak mau yang namanya dilihat orang, apalagi orang yang dia sayang ya. Apalagi kalau pas lagi pendekatan ya teman-teman ya, itu dilihat nggak tanggung jawab atau apa ya, dia nggak mau kayak gitu. Usianya bisa jadi sama loh teman-teman ya, atau lebih tua dari kamu. Sama atau lebih tua ya, bukan lebih muda ya teman-teman ya. Sama atau lebih tua. Nah, ini orang yang bisa tergantung sama situasi ya, bisa galak, bisa tenang gitu kan ya, tergantung. Lalu sukanya jadi pusat perhatian, iya gitu kan, suka maksa, iya banget gitu kan, egonya luar biasa banget ya, dan suka maksa kadang-kadang ya. Kayak gini. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman ya, hubungannya dengan kamu itu hubungan yang seperti apa sih ya? Hubungan sama kamu ini hubungan yang seperti apa? Hubungan yang keluarga sih ya kalau ini ya teman-teman ya. Ini hubungan keluarga nih. Keluarga itu luas ya teman-teman ya, bisa jadi sepupu, bisa jadi suami istri, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak, kayak bisa jadi seperti itulah gitu kan ya, kakak, adik gitu kan ya. Jadi luas ya, tapi family, masih keluarga. Nah, kita lihat apa sih yang ingin dikatakan sama kamu teman-teman ya. Sesuatu hal yang mungkin kamu udah tunggu ya, apa yang mau dikatakan sama kamu ini, apa gitu kan. Sesuatu hal yang berkaitan dengan ilusi ya, apa yang dia pikirin gitu kan. Jadi kayak ketakutan yang ada di pikirannya dia sendiri gitu loh teman-teman ya, tentang sesuatu hal, tentang impiannya dia, tentang harapannya dia gitu kan. Harapannya mungkin selama ini tuh kayak jadi angan-angan, awang-awang gitu kan ya, pembuktiannya dia gitu kan ya terhadap sesuatu hal. Nah, ini dia sih teman-teman ya, yang pingin dia sampaikan, hal-hal yang adanya di ilusi gitu kan ya, adanya di ilusi dan belum tentu ya sesuatu hal yang dia impikan. Nah, seperti ini. Jadi kepinginnya ngomong dan melihat responnya itu seperti apa, kayak gitu sih ya. Keinginannya dia yang ingin dikatakan sama kamu adalah tentang keinginannya dia ya, seperti itu. Dan kamu udah tunggu sebenarnya gitu kan, cuman dianya itu takut gitu loh kalau misalkan dia ngomong tapi ditolak, nanti gimana ya, dicengin gimana, nanti kalau misalkan diginiin gimana ya, seperti itu. Nah, sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya untuk nanggepin atau merespon hal ini nih ya, apa yang mesti dilakukan teman-teman ya. Berlaku adil sih ya, bertindak adil,
adil, berlaku adil gitu kan ya, ngelihat dari segala macam sisi dan lebih fleksibel teman-teman ya. Karena apa yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting ya. Jadi kita juga mesti belajar untuk mengerti ya dan memahami situasi orang itu seperti apa. Ya itu dia tadi gitu kan. Gak semua hal bisa kamu logikakan menurut logika kamu. Orang mau bicara aja tuh udah luar biasa gitu, walaupun bicaranya mungkin nantinya akan ada konflik atau bikin marah atau apa gitu. Tapi dengan mau bicara aja itu udah luar biasa banget. Nah sekarang ini berarti tergantung sudut pandangnya kamu tuh ngelihat kayak gitu tuh kayak gimana ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo kita lihat cerita yang ketiga ya. Ini orang lama atau orang baru nih teman-teman ya, orang yang baru ya. Orang yang baru. Sekarang kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya realistis banget ya. Tegas iya gitu kan ya, realistis iya. Lalu juga orang yang benar-benar ngelihat hierarki banget teman-teman ya. Buat dia ya, struktural tuh penting banget. Ngikutin aturan banget ya. Suka keterikatan iya, orangnya kaku, mau menang sendiri banget gitu kan. Tapi dia sosok yang cukup bertanggung jawab atas segala sesuatu hal ya. Jadi kalau misalkan masalah pekerjaan, you don't have to worry ya. Dia akan selesai itu dengan sangat baik sekali. Orang yang nggak bisa beradaptasi, susah beradaptasi ya, dan cenderung maksain kehendak sama orang lain teman-teman ya. Karena buat dia kalau dia bisa berarti orang lain bisa gitu ya. Dia tidak menerima kelemahan orang lain gitu, keterbatasan orang lain dia nggak terima. Kalau dia bisa ya berarti semua orang bisa, ya tinggal mau belajar apa enggak gitu loh ya. Menurut dia sih kayak gitu, right? Tapi agak sulit gak sih kayak gini ya, kaku banget. Nah kita lihat nih, hubungan dengan kamu seperti apa. Hubungan dengan kamu tuh seperti apa, kita lihat ya. Hubungan yang misterius, banyak rahasia ya, banyak rahasia yang dipendam nih teman-teman ya, banyak ketidakjujuran juga. Kalau kita bicara tentang ketidakjujuran gitu ya, keterbukaan gak sih ya, hubungan yang banyak yang ditutupin lah ya kayak gitu. Nah kita lihat apa sih yang ini dikatakan sama kamu ya, sesuatu hal yang mungkin kamu udah tunggu gitu kan ya selama ini ya, seperti itu. Ini lebih ke ketegasan sih teman-teman ya, ketegasan ya dia dalam sesuatu hal gitu. Artinya mungkin ada hal-hal di mana dia mau lakukan dalam hidup dan ibaratnya kamu bukan prioritas di sana gitu ya, seperti itu. Dan dia memutuskan untuk apa gitu. Jadi tentang hubungan-hubungan yang kemarin gantung gitu kan ya, ini akan diselesaikan, problem-problem akan diselesaikan. Hal-hal yang mungkin buat dia gitu kan ya, ini dia mau mengerjakan sesuatu hal terlebih dahulu, membangun sesuatu hal lebih dahulu gitu kan ya, bukan ke relationship dulu deh gitu kan, tapi ya buat aku yang lebih penting ini dulu gitu. Jadi menegaskan ke hal-hal seperti itu, tentang keinginannya dia membangun atau mengerjakan sesuatu hal ya, seperti ini, right? Selanjutnya kamu nanggepinnya sebaiknya kayak gimana, responnya sebaiknya seperti apa ya. Oke, gak usah dihadapin dengan emosi teman-teman ya, tetap tenang gitu kan ya, karena yang sesaat ini bakalan membuat kamu jadi ini ya, jadi rugi sendiri gitu ya. Biasanya disesalinnya entaran gitu kan ya, entaran disesalinnya. Nah ini belajar lebih lentur, lebih lembut gitu kan ya. Ya refleksi diri akan jauh lebih baik ya teman-teman, karena mungkin selama ini kamunya mungkin juga udah tahu gitu bahwa kamu mungkin bukan prioritasnya dia, mungkin ada hal-hal lain yang dikejarnya dia gitu loh, seperti itu ya. Jadi ya lebih sabar sih ya, dan gak kebawa emosi yang sesaat ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita 1, 2, dan 3 ya, kebenaran-kebenaran yang mungkin pada akhirnya kamu ketahui dan harus kamu ketahui ya, dari mungkin kejujurannya dia, dari mungkin gelagatnya dari awal juga kamu udah tahu gitu kan, seperti itu. Dan semoga semua baik adanya ya teman-teman ya, semoga baik adanya semuanya, dan ini pasti juga mengarah ke arah yang baik kok ya, walaupun mungkin prosesnya dalam kehidupan kamu proses yang menurut kamu kurang baik, tapi pasti semuanya baik. Oke? Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and always love you. Bye. Have a great day. Bye bye.